Ya, tidak hanya Indonesia, ambisi pembangunan infrastruktur besar-besaran pun tengah menggandrungi negara-negara besar di dunia. China dengan ambisi One Belt One Road atau Belt Road Initiative sejenis jalur sutra 2.0 dan rivalnya Amerika Serikat dengan rencana stimulus infrastruktur senilai 2 triliun dolar Amerika Serikat. Nah, di tengah panasnya persaingan antara Amerika Serikat dan China, AS ini rupanya tengah mendekati Jepang untuk bersama-sama melawan China. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak selengkapnya dalam AS Rangkul Jepang melawan China. Ya, di tengah panasnya hubungan antara Amerika Serikat dan juga China, AS ini rupanya tengah merencanakan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang yaitu adalah Yoshihide Suga pada Jumat pekan ini yang akan berlangsung di Gedung Putih atau White House, Washington DC, Amerika Serikat. Nah, ini dikabarkan akan menjadi kunjungan pemimpin negara yang pertama kalinya ke Gedung Putih di masa kepemimpinan Joe Biden, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya. Nah, di tengah pertemuan ini tentu menarik banyak perhatian dari berbagai pihak karena tentunya apalagi kita ketahui di tengah kebangkitan kekuatan China di panggung ekonomi global ya, sehingga banyak pengamat yang menyebutkan atau mengatakan bahwa pengaruh China secara global ini kurang lebih akan menjadi agenda utama nih dalam pertemuan antara kedua negara ini ya, selain membahas tentunya terkait dengan hubungan bilateral antara kedua negara yaitu adalah Amerika Serikat dan juga Jepang. Nah, kemudian salah satu topik yang akan dibahas ini adalah terkait dengan US Japan Infrastructure Corporation yang akan berfokuskan kepada proyek-proyek infrastruktur besar ya, seperti misalnya adalah internet 5G, kemudian juga adalah proyek-proyek terkait dengan energi bersih. Nah, proyek ini disebut-sebut bahkan akan menyaingi mega proyek infrastruktur milik China yang tadi sudah disebutkan di awal yaitu adalah One Belt One Road atau OBOR atau OBOR ya. Nah, AS ini memang kalau kita perhatikan tampaknya ini lagi tengah gencar ya, mencari koalisi, mencari teman ini untuk dalam ambisinya terkait dengan infrastruktur. Jadi sebelumnya Joe Biden ini juga sudah mengusulkan nih kepada Perdana Menteri dari Inggris yaitu adalah Boris Johnson agar negara-negara demokratis ini juga harus memiliki rencana pembangunan infrastruktur dan bahkan Joe Biden ini dengan jelas ya mengatakan kepada Boris Johnson bahwa ini adalah tujuannya untuk mengalahkan proyek yang sedang gencar dilakukan oleh China. Dan tidak hanya Jepang, banyak yang menilai bahwa sebetulnya Amerika Serikat pun ini juga berpeluang untuk menghasut negara-negara dengan perekonomian yang besar di Asia dan juga kawasan Asia Pasifik ya, seperti adalah India dan juga Australia yang dinilai juga akhirnya memiliki kepentingan untuk yang sama untuk melawan China di kancah ekonomi secara global. Nah, kita lihat di slide yang selanjutnya. Ya, jadi sebetulnya sama seperti pendahulunya. Jadi Donald Trump yaitu Joe Biden ini juga tampaknya tidak tanggung-tanggung nih dalam upaya untuk mengamankan posisi Amerika Serikat di dunia, yaitu adalah posisi sebagai ekonomi terbesar di dunia ya, sehingga akhirnya memang AS ini tampak berupaya untuk mengalahkan China nih di panggung ekonomi global, karena kita ketahui AS di posisi pertama kemudian China di posisi kedua, sehingga AS tentunya nggak mau kalah dong dengan China. Nah, selain mencari aliansi, Joe Biden ini resmi mengusulkan anggaran infrastruktur ala Joe Biden ini adalah sebesar 2 triliun dolar Amerika Serikat dalam program yang bertajuk adalah Build Back Better. Nah, kemudian tujuan dari program ini adalah untuk memodernisasi atau meremajakan jaringan transportasi, kemudian tujuan lainnya adalah tentunya untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan tentunya yang tidak kalah penting adalah upaya untuk mengalahkan China ya. Jadi jika di breakdown ini nanti anggaran 2 triliun dolar Amerika Serikat ini diantaranya adalah ada sebesar 620 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 903 triliun rupiah ini akan digunakan untuk sektor transportasi, termasuk diantaranya adalah meningkatkan 20.000 mil atau sekitar 32.000 kilometer jalan tol dan juga jalan raya, kemudian untuk memperbaiki ribuan jembatan dan juga menggandakan dana untuk angkutan umum. Nah, baru kemudian nanti akan dilakukan lagi dananya untuk infrastruktur 5G dan juga energi bersih yang tadi sudah disebutkan. Nah, sebetulnya meskipun ini tampaknya
ambisi yang luar biasa begitu ya. Tapi rupanya sejauh ini masih ditolak oleh Partai Republik ya, baik dari DPR maupun juga Senat. Apalagi usulan ini juga akan berdampak kepada aturan perpajakan, khususnya adalah pajak korporasi di Amerika Serikat yang rencananya ini akan dinaikkan hingga 28%. Sehingga sekali lagi ambisi infrastruktur yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini tidak mudah, apalagi sebetulnya ini juga sudah berkali-kali dicoba oleh pendahulunya baik Donald Trump maupun juga Joe Biden yang sudah berupaya keras untuk mewujudkan hal ini, tapi rupanya juga masih belum sesuai dengan ekspektasi ataupun juga harapan. Nah, kita lihat di slide yang selanjutnya, lalu seperti apa sih mega proyek infrastruktur China sehingga akhirnya ini menimbulkan banyak kontroversi dari berbagai dunia termasuk Amerika Serikat. Jadi kita lihat di sini, jadi programnya sendiri ini adalah namanya One Belt One Road atau OBOR atau yang saat ini sudah berganti nama menjadi proyek Belt Road Initiative atau BRI. Nah, program ini sebetulnya diinisiasi oleh Presiden China yaitu adalah Xi Jinping pada tahun 2013 lalu. Kemudian, jadi tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun infrastruktur fisik dan juga digital secara besar-besaran yang gunanya adalah untuk meningkatkan dan juga memperbaiki jalur perdagangan dan juga ekonomi antara negara Asia, Afrika dan juga Eropa begitu ya. Jadi ada beberapa negara yang intinya adalah kalau kita persingkat ini sejenis jalur sutra baru di abad ke-21 ini ya. Jadi mega proyek ini nanti akan menghubungkan ratusan negara mulai dari Asia, Eropa dan juga Afrika. Bayangkan ini benar-benar skalanya skala dunia begitu ya. Kemudian sebetulnya Indonesia ini sudah melakukan kesepakatan MOU dengan China terkait dengan proyek ini ya. Itu adalah pada tanggal 27 April 2019 di mana ada 23 kesepakatan melalui MOU tersebut dan dalam hal ini maka Obor ini sudah membantu sejumlah proyek diantaranya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, ada juga PLTA Sungai Klayan dan juga pembangunan kawasan industri dengan skema B2B atau business to business yang sebetulnya termasuk ke dalam proyek besar Belt Road Initiative ini ya. Nah, kemudian sebetulnya tidak hanya Indonesia, tapi juga sejumlah negara lainnya di seluruh dunia ini sudah mendapatkan bantuan untuk pembangunan jalan-jalan, kemudian ada juga rel kereta api, bendungan, dan juga pelabuhan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kenapa ini akhirnya menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak? Karena rupanya banyak yang menilai bahwa ini adalah cara dari China untuk mengukuhkan dominasinya dalam perdagangan dan juga ekonomi dunia. Dan akhirnya ini adalah berpotensi untuk menjadi alat ekspansi militer dari China. Sehingga inilah yang akhirnya dipikirkan ataupun juga yang menimbulkan kritik khususnya dari negara-negara yang berada di barat. Nah, kita lihat slide yang terakhir. Jadi menarik ya kalau kita lihat kondisinya saat ini. Jadi setelah kita ingat lagi, Jepang ini adalah menjadi musuh utama Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua. Saat ini Jepang justru malah menjadi salah satu kuncian dari Amerika Serikat untuk menyatukan kekuatan melawan China. Karena tampaknya di era ini musuh utamanya adalah China begitu ya. Nah, Jepang di bawah kepemimpinan Suga ini dikenal kerap mengambil sikap yang lebih kritis terhadap China. Di antaranya adalah Jepang menyoroti pelanggaran HAM di Xinjiang, kemudian juga serangan laut di China Timur dan juga di Laut China Selatan ya. Kemudian kita ketahui hubungan keduanya ini juga tampaknya love-hate relationship begitu ya, sama seperti negara-negara lain yang berhubungan dengan China, karena China ini merupakan mitra dagang terbesar ya, meskipun kita ketahui banyak langkah-langkah ataupun juga kelakuan China begitu yang menimbulkan kontroversi. Bahkan pada pekan lalu penasehat negara dan juga Menteri Luar Negeri China, Wang Yi ini bahkan sudah mewanti-wanti Jepang agar tidak disesatkan oleh sejumlah negara yang memiliki pemandangan bias terhadap China. Sehingga akhirnya sekali lagi momen pertemuan ini menjadi momen penting ya untuk melihat seperti apa sih sikap Jepang di tengah hubungan segitiga ini.